Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Nurjana. Saya selaku pengajar biologi di SMA Negeri 1 Rumpin. Saat ini, saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pakuan Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video peer teaching menggunakan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan saintifik dan tipek. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Elsa. Baik Bu. Alhamdulillah kalau baik. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Untuk ketua kelas, Dede dipersilahkan untuk dipimpin doanya. Ya, terima kasih Ibu. Mohon izin. Teman-teman, marilah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai. Oke, sebelum kita mulai, kita lakukan pembiasaan dulu ya untuk menyanyikan lagu nasional. Ini untuk membiasakan kita cinta kita terhadap tanah air. Mari kita mulai menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Bisa dipimpin oleh Dian. Silakan Dian. Ya, Bu. Dipimpin ya. Ya. Teman-teman, semangat teman-teman. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat supaya hari ini kita juga ikut semangat. Oke, udah siap semuanya teman-teman? Siap. Siap. Oke. Ayo kita mulai. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Cukup ya. Oke, terima kasih Bu Esa. Ya, oke. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Hadir semua? Esa nggak ada Bu Esa. Esa nggak iya, ada. Kemana ya Esa ya? Ada yang tahu kenapa Esa tidak hadir? Ada keperluan Bu. Oh, ada keperluan. Oh ya, udah berarti izin ya. Berarti Ya, hanya Esa saja yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Ya Bu. Oh iya. Oke. Kita mulai pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Kita akan membahas materi terkait dengan sistem ekskresi pada manusia. Oke, sebelum kita masuk pada materi ini, ada yang masih ingat tidak materi sebelumnya itu terkait dengan sistem pernapasan pada manusia? Yuk, yang masih ingat, kemarin kita sudah bahas tentang apa saja sih di sistem pernapasan? Paru-paru Bu. Bahas organnya Bu. Betul. Paru-paru Jadi Bu. paru-paru. Amel tadi apa Amel? Iya, organnya banyak Bu. Organnya banyak apa aja? Bisa disebutkan coba urutannya dari yang terluar? Hidung, ada hidung. Iya. Terus apa lagi selain hidung? Ada laring Bu. Ada laring, ya betul. Laring. Alveolus Bu. Kayak Alveolus Bu. Terus, berarti masih ingat ya materi sebelumnya yang sudah kita bahas. Nah, pada pertemuan hari ini kita sudah masuk di materi bab sistem ekskresi manusia. Kayak sebelumnya Ibu ingin tampilkan dulu ya untuk materi pembelajarannya. Coba kalian amati terlebih dahulu. Nah, gambar yang ditayangkan. Silakan.
Apa ada yang bisa menganalisis dari kedua gambar yang di depan? Bisa diamati gambar yang di depan ini ada 2 gambar. Kira-kira apa Yudi gambar yang di depan? Berhubungan dengan sistem keseimbangan ya Bu ya. Osmoregulasi ya kayaknya Bu. Oh ya, ekskresi ya Bu ya. Ya. Ekskresi. Coba di gambar di depan, coba diamati. Ini ada 2 gambar. Yang pertama terkait alasan sering buang air kecil saat suhu dingin dengan ketika ini ada gambar ketika di cuaca panas itu orang sering berkeringat. Itu kira-kira kenapa ya? Ada yang bisa menjawab? Berkaitan dengan fungsi ginjal ya Bu kayaknya. Berkaitan dengan fungsi ginjal. Fungsi ginjal ya. Oke. Yang lain? Rita? Bagaimana Rita? Ya Bu, kalau menurut saya mungkin dalam tubuh kita untuk sistem, ini kan membahas tentang sistem ekspresi ya, pengeluaran. Jadi ketika suhu dingin, cairan yang keluar itu melalui sering buang air kecil. Tapi ketika panas, yang keluar dari tubuh kita itu cairannya melalui kulit, jadi dengan berkeringat. Itu ya Bu. Oke, boleh, betul. Kemudian Irma, bagaimana Irma ini untuk gambar di depan? Iya Ibu, di sini kan terlihat gambar. Nah, ketika dalam keadaan cuaca panas, biasanya orang sering pengen buang air kecil, begitu juga dengan suhu dingin Ibu. Begitu Ibu, jadi faktor suhu Bu. Faktor suhu, oke. Jadi kira-kira tahu nggak ya kenapa sih alasannya kita sering ingin buang air kecil pada saat suhu dingin dengan saat suhu panas itu kita sering mengeluarkan keringat. Ada yang bisa? Alasan kenapa sih kita sering sekali buang air kecil pada saat suhu dingin? Jadi ketika suhu dingin ini kita pasti kesulitan membuang apa namanya yang disebut dengan keringat ketika kita berada di suhu yang dingin. Maka dari itu tubuh itu nanti akan mengalihkan proses ya ke proses yang lain dalam melancarkan proses respirasi tubuh itu ya, atau proses penguapan atau keluarnya air dari kelenjar keringat, sehingga cara lain bagi tubuh untuk membuang air selain dari keringat itu adalah melalui urin atau kencing itu ya. Nah, kalau pada saat suhu panas itu kita sering mengeluarkan keringat lebih banyak. Ini disebabkan karena ketika suhu lingkungan itu lebih tinggi dibandingkan dengan suhu yang ada di tubuh kita atau pada kulit kita, ini nantinya panas yang nantinya akan dibuang keluar tubuh melalui keringat. Itu yang diekspresikan oleh kelenjar, ada ekrin atau apokrin. Kemudian hal ini juga dilakukan untuk membuang panas dari dalam tubuh. Jadi tujuannya agar tidak terjadi kerusakan pada organ akibat panas. Itu ya, anak-anak bisa dipahami tidak untuk gambar yang pertama? Iya Bu. Bisa Bu. Bisa Bu. Selanjutnya, coba apa sih perbedaan dari gambar di depan? Kira-kira ini terkait dengan apa? Kerusakan ginjal, Bu. Oke, betul sekali Dian. Ini terkait dengan kerusakan ginjal, itu ya. Perbedaan dari gambar-gambar tersebut apa sih? Yang satu bagus Bu, yang satu jelek Bu. Yang satu bagus, yang satu jelek, gitu ya. Serem banget ya Bu ya. Itu kenapa sih Bu? Iya, ini berarti karena ada gangguan ya. Mungkin yang jelek ini, ya, yang bagus ini berarti untuk ginjal yang normal. Ini yang jelek ini adalah untuk seseorang yang mengalami kerusakan pada ginjalnya, itu ya. Nah, nanti ini akan dibahas pada kegiatan diskusi, itu ya. Oke, kira-kira manfaat kita dalam mempelajari materi ini apa? Supaya kita menjaga kesehatan ginjal, Bu, banyak minum.
Jangan Oke, jajan betul Fanta mulu, Bu. sekali, Biar Dian. kita nggak minum sembarangan, Bu. Biar tidak minum sembarangan, betul sekali Novi. Itu ya, beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dalam mempelajari materi ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi letak dan struktur organ ekskresi, kemudian mendeskripsikan fungsi masing-masing organ ekskresi, kemudian menganalisis kerja ginjal pada proses pengeluaran urin, dan menganalisis masalah mengenai gangguan fungsi ginjal. Oke, sekarang Ibu akan bentuk kalian ke dalam kelompok, gitu ya. Buat kelompok sebanyak 5 kelompok, berarti masing-masing kelompok di sini kalau ada 36 siswa, berarti ada satu kelompoknya bisa 6 atau 7 orang. Oke, sudah siap untuk memulai kegiatan diskusi hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Bisa kalian amati dulu untuk artikel di depan. Nah, ini artikelnya yang nanti akan kalian diskusikan berkaitan dengan waspada. Ini adalah gejala awal gagal ginjal yang harus segera ditangani. Itu ya. Ini yang nanti akan kalian diskusikan. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, ada sedikit materi yang akan Ibu sampaikan berkaitan dengan struktur dan fungsi organ ginjal. Karena di sini materi yang akan kita bahas itu berkaitan dengan struktur dan fungsi organ ginjal. Oke, yang pertama untuk secara definisi, di dalam sistem ekskresi itu ada 3 proses pengeluaran. Di dalam suatu sistem pengeluaran itu ada 3 proses, ada sistem ekskresi, ada sekresi, ada defekasi. Nah, perbedaannya kalau ekskresi ini adalah pembuangan gas sisa metabolisme yang sudah tidak berguna, jadi harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan itu bisa bersifat racun dalam tubuh. Sedangkan kalau sekresi ini proses pengeluaran gas sisanya tapi masih dibutuhkan tubuh. Dari sisa pencernaan makanan yang berbentuk padat. Contohnya adalah feses. Itu ya perbedaan dari 3 sistem pengeluaran. Jadi sudah bisa ya membedakan antara ekskresi, sekresi dengan defekasi. Kemudian kita masuk ke organ ekskresi, itu ada apa saja di organ ekskresi? Ya. Oke, coba sebutkan ada berapa organ ekskresi pada tubuh kita? Ada 4, 4, Bu. Ibu. 4, Bu. Ada 4. Ada apa Bu. saja? Ginjal. Ada Ginjal, Kulit. Kulit. ada kulit, Dan hati. Oke, ada betul. paru-paru. Oke, sudah pintar semua ya. Ada ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Coba kita simak ya masing-masing dari fungsi organ tersebut. Oke, yang pertama untuk ginjal. Nah, ginjal ini memiliki peran menjaga homeostatis dengan cara osmoregulasi, yaitu mekanisme tubuh untuk mengatur konsentrasi bahan terlarut dalam cairan sel. Sedangkan kalau kulit ini fungsinya meregulasi suhu tubuh, kemudian hati menghasilkan empedu secara terus-menerus, sedangkan paru-paru itu mengeluarkan CO2 dan H2O. Jadi paru-paru juga selain berperan sebagai sistem ekskresi, paru-paru juga berperan sebagai sistem pernapasan. Itu kan sebelumnya kita sudah bahas ya di materi minggu lalu di pertemuan sebelumnya. Oke, untuk struktur dari ginjal kita simak ya. Nah, ini ada bagian terluarnya, itu ada korteks. Bisa dilihat yang bagian terluarnya ya. Ini dari struktur ginjal. Kemudian bagian dalamnya itu ada medula, kemudian ada lagi itu namanya pelvis renalis. Yang ini ya. Terus kemudian ada pembuluh darah, arteri, vena, terus kemudian ada saluran pengeluarannya yang disebut dengan ureter. Nah, di dalam struktur ginjal ini ada terdapat struktur yang disebut dengan nefron. Nah, nefron ini yang di dalam ginjal itu jumlahnya jutaan ya. Jadi nefron ini berperan dalam proses pembentukan urin. Kita lihat bagaimana sih proses pembentukan urin itu sendiri. Nah, disimak di sini ada bagian-bagian dari struktur nefron.
dimulai dari kapsula Bowman, terus kemudian ada glomerulus, kemudian ini yang bagian salurannya ada tubulus, contortus proximal, kemudian yang berbentuk seperti huruf U, ini ada lekung Henle, terus kemudian ini ada saluran lagi, ada tubulus contortus distal, terus ada tubulus collectivus dan ductus colligens. Jadi sudah disimak ya video terkait proses pembentukan urin. Coba dari proses tadi ada berapa proses sih dalam pembentukan urin? Ada yang bisa jawab? 3, Ada Bu. 3, Bu. Ada 3. Coba siapa yang mau menjawab? Aku, Bu. Oke, Amel. Apa saja sih prosesnya? Aku ingetnya yang pertama, Bu. Apa itu proses yang pertama? Penyaringan, Bu, filtrasi. Penyaringan filtrasi, betul. Yang kedua, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Proses yang kedua apa sih? Reabsorpsi, Bu. Betul sekali, Yudi. Reabsorpsi. Satu lagi, proses yang ketiga. Augmentasi, Bu. Oke, betul, augmentasi. Itu ya adalah 3 proses dari pembentukan urin. Dari proses pembentukan urin itu ada 3 proses, ada filtrasi, reabsorpsi, dengan augmentasi. Nah, untuk proses yang pertama itu ada filtrasi. Hasilnya itu apa sih dari filtrasi? Ada yang bisa jawab? Urin primer Urin dan primer, urin Bu. sekunder, Bu. Urin primer, betul tadi. Kemudian kalau yang reabsorpsi itu hasilnya apa? Urin sekunder, Bu. Urin sekunder, Bu. Betul, Nopi, urin sekunder. Kalau yang terakhir berarti hasil akhirnya Urin sesungguhnya, Bu. urin sesungguhnya. Luar biasa, ini pada pinter-pinter ya. Iya, Bu, pinter. Hebat gitu ya. Oke, jadi untuk proses pembentukan urin dimulai dari filtrasi menghasilkan urin primer, kemudian reabsorpsi menghasilkan urin sekunder, dan augmentasi menghasilkan urin sesungguhnya. Itu ya. Itu untuk proses pembentukan urin. Kemudian yang terakhir, karena kita pembahasannya terkait dengan ginjal, ini ada beberapa kelainan berkaitan dengan ginjal. Itu ya. Di antaranya yang pertama ada gagal ginjal, nefritis dengan uremia. Nah, sekarang berarti kita sudah mulai bisa melakukan kegiatan diskusi. Nah, Ibu bagikan LKPD-nya. Di sini untuk LKPD-nya Ibu share ya. Ibu share. Oke. Sudah masuk LKPD-nya? Sudah ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada ya. Oke. Dibaca ya, itu untuk langkah kerjanya yang harus kalian lakukan. Di sini dimulai dari kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, di sini yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, bacalah artikel. Di sini ada 2 artikel yang harus kalian analisis, gitu ya. Dicermati baik-baik. Dimulai dari artikel pertama terkait waspada, ini gejala awal gagal ginjal yang harus segera ditangani. Kemudian untuk artikel kedua, apakah cuci darah harus dilakukan seumur hidup? Gitu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai kalian membaca artikel, kemudian dianalisis, dilanjutkan dengan dijawab pertanyaan, ya, dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Itu nanti materinya boleh kalian cari melalui di internet boleh, atau buku sumber belajar lain, dan diktat ajar yang sudah Ibu kasih, itu ya. Silakan untuk kalian lakukan diskusinya, kemudian dijawab pertanyaannya. Di sini ada 5 pertanyaan. Nah, setelah ini dilanjutkan dengan presentasi masing-masing kelompok. Bisa dipahami untuk tugasnya? Bisa, Bu. Paham, Ibu. Ya, bisa, Bu. Oke, sudah selesai. Waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang kita presentasikan
ya untuk LKPD yang telah kalian diskusikan. Di sini Ibu mulai dari kelompok pertama terlebih dahulu ya. Nanti kelompok pertama itu presentasikan menjawab soal nomor 1. Kemudian untuk kelompok 2 menjawab soal nomor 2. Kemudian kelompok 3 menjawab soal nomor 3. Kelompok 4 menjawab soal nomor 4. Dan kelompok 5 berarti menjawab soal nomor 5. Oke. Oke. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, bagus sekali ya untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Oke. Presentasi sudah dilakukan. Sekarang kita simpulkan gitu ya, materi yang sudah kita bahas pada pertemuan hari ini. Kita refleksikan dulu kira-kira apa yang kalian rasakan setelah mempelajari pelajaran ini? Senang, Bu. Senang? Seru, Bu. Seru ya? Bu, tapi ada yang teman saya nggak bantuin, Bu, 1 orang, Bu. Kenapa itu? Kok bisa? Tuh, Bu. Iya, ngandeli saya, Bu. Tadi, Bu. Nanti tidak boleh seperti itu lagi ya. Kita kalau misalnya melakukan kegiatan diskusi kelompok itu harus ada kolaborasi itu ya. Jadi jangan hanya mengandalkan satu teman. Oke ya. Untuk materi hari ini yang sudah kita pelajari, apa saja sih yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, menjaga kesehatan, Bu. Menjaga kesehatan, terutama di sini yang kita bahas terkait dengan kesehatan apa? Ginjal, Bu. Kesehatan ginjal itu ya. Jadi pola hidup kita yang harus kita ubah gitu ya. Dari mulai makanannya gitu ya, yang harus kita kritisi makanan yang kita konsumsi supaya tidak terjadi hal-hal seperti yang tadi kalian diskusikan gitu ya. Nah, oke, untuk pertemuan hari ini kita akhiri dengan penilaian formatif. Di sini ada 10 soal nanti yang harus kalian kerjakan. Itu ya, Ibu kasih waktu selama 10 menit ya untuk mengerjakan lembar evaluasi. Oke, silakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, silakan kalau sudah selesai. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini, tapi sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa dipahami untuk materi pembelajaran kita pada hari ini? Sudah, Bu. Sudah? Bu. Paham? Sudah, Bu. Oke, untuk tugas pertemuan berikutnya, jangan lupa dibaca materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, gitu ya. Nah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.